Tuhan. Orang ini adalah orang yang telah melakukan kejahatan terhadap umat-Mu di Yerusalem. Artinya untuk Ananias sebagai manusia, rasanya aneh. Kok Tuhan menyuruh dia untuk berjumpa dengan Saulus? Saulus yang menurut catatan Ananias, orang yang sangat jahat, penganiaya murid-murid Yesus. Tidak masuk di akalnya. Tidak bisa dimengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 28 April 2023, pekan ketiga Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 20 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Perbuatan-perbuatan Tuhan dan juga pengajarannya. Terkadang atau banyak kali melampaui akal manusia, melampaui rasio manusia. Perbuatan-perbuatan Tuhan, pengajaran-pengajarannya banyak kali juga terlalu dalam, terlampau tinggi, dan terlalu luas untuk bisa dimasukkan atau dipahami oleh akal manusia yang kecil ini. Memang dalam keseharian kita biasa mendengar, atau mungkin kita sendiri mengatakan, bahwa perbuatan Tuhan, ajaran Tuhan itu irasional, tidak logis. Saudara, apakah perbuatan-perbuatan Tuhan itu atau pengajaran-pengajarannya itu irasional, atau sebenarnya perbuatan Tuhan dan pengajarannya itu terlampau luas, terlampau tinggi, terlampau dalam, sehingga rasio kita yang kecil ini, yang juga diciptakan oleh Tuhan, itu terlalu kecil, terlampau kecil untuk bisa memahami perbuatan-perbuatan dan pengajaran Tuhan. Yang paling tepat adalah perbuatan Tuhan, pengajaran Tuhan, arasional, melampaui akal manusia, melampaui pikiran manusia. Saya teringat Tuhan katakan, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Saudari dan saudara yang terkasih, perbuatan-perbuatan Tuhan dan pengajaran-pengajaran Tuhan yang arasional, yang terlalu luas, terlalu dalam, tidak bisa diterima, tidak bisa masuk di akal manusia yang terlalu kecil itu nampak dalam kedua bacaan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang terlalu dalam, yang tidak bisa dimengerti oleh akal manusia karena memang terlalu dalam, terlalu luas. Seperti misalnya, bagaimana seorang yang bernama Saulus, yang sudah dikenal dengan sangat luas sebagai seorang yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Kemudian akhirnya
dipakai lagi oleh Tuhan. Karena itu, dalam bacaan pertama hari ini, ketika Tuhan mengatakan kepada Ananias untuk berjumpa dengan Saulus yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan yang membuat dia buta dalam perjalanan ke Damsyik, menurut cerita bacaan pertama hari ini, Ananias berkata kepada Tuhan, "Tuhan, orang ini adalah orang yang telah melakukan kejahatan terhadap umat-Mu di Yerusalem." Artinya untuk Ananias sebagai manusia, rasanya aneh. Kok Tuhan menyuruh dia untuk berjumpa dengan Saulus? Saulus yang menurut catatan Ananias, orang yang sangat jahat, penganiaya murid-murid Yesus. Tidak masuk di akalnya. Tidak bisa dimengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan menyuruh dia untuk berjumpa dengan Saulus. Lalu apa kata Tuhan kepada Ananias? "Pergilah dan jumpailah dia. Orang ini akan menjadi alat di tanganku untuk mewartakan kabar gembira." Luar biasa. Pikiran Tuhan, perbuatan Tuhan seperti itu. Terlalu luas, terlalu dalam untuk dipahami dan dimengerti oleh manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, pesannya jelas untuk kita. Yang pertama, perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan untuk manusia, untuk siapa saja, mungkin juga untuk diri kita sendiri, terkadang atau banyak kali melampaui pikiran kita, melampaui rasio kita. Rasio kita terlalu kecil untuk bisa menerima, untuk bisa memahami dan mengerti apa yang diperbuat oleh Tuhan. Persis seperti apa yang dibuat oleh Tuhan terhadap Saulus dalam bacaan pertama hari ini. Tapi itulah Tuhan yang perbuatannya melampaui akal pikiran kita sebagai manusia. Hal yang kedua yang bisa menjadi pesan bagi kita, Tuhan bisa juga menggunakan orang yang kelihatannya, orang yang sebelumnya dianggap jahat. Tuhan menggunakan orang seperti itu juga untuk mewartakan kemuliaan namanya. Saudari dan saudara yang terkasih, menjadi jelas bagi kita, bukan? Terlalu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, buat untuk kita. Dan mungkin juga saya dan Anda, atau mungkin sesama kita, yang kita anggap tidak baik, tapi menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan pakai dia atau mereka untuk melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itu konsekuensinya untuk saya dan Anda yang memahami dan mengerti apa yang dilakukan Tuhan terhadap Saulus menurut bacaan pertama hari ini. Baiklah, kita jangan pernah lagi mengatakan, saya tidak pantas untuk melakukan ini, untuk ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, Saulus secara manusiawi tidak pantas, bukan? Tapi Tuhan yang membuat Saulus itu pantas di hadapan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Demikian juga kita. Sebenarnya di hadapan Tuhan kita memang tidak ada apa-apanya dan tidak pantas. Tapi kepantasan kita di hadapan Tuhan tidak karena kita,
Kita tidak bisa membuat diri kita pantas di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan sendirilah yang membuat kita pantas di hadapan Dia. Dan karena kita pantas di hadapan Dia, karena Dia yang melakukan itu, maka Tuhan juga mau menggunakan kita untuk pekerjaannya. Saudari dan saudara terkasih, jangan sampai kita berargumentasi, saya belum pantas. Hanya untuk menutup mungkin ketidakmauan kita. Terkadang seperti itu. Kita sesungguhnya sebenarnya tidak mau. Tapi supaya sedikit lebih rohaniah alasannya, saya tidak pantas. Jangan lupa, saudari dan saudara terkasih, yang pernah berbohong pada Tuhan. Tuhan tahu, apakah kita memang karena tidak mau, atau memang kita menganggap diri kita tidak pantas. Sekali lagi, soal kepantasan. Biarlah Tuhan yang membuat kita pantas di hadapan Dia. Dan Tuhan yang membuat kita pantas di hadapan Dia, Tuhan juga yang membuat kita layak dipakai oleh Dia untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Mulai dari lingkungan, dalam keluarga, dalam wilayah, dalam paroki, dalam masyarakat. Kalau Tuhan menggunakan kita, kita pantas di hadapan Dia. Karena Dia telah membuat kita pantas untuk itu. Sementara dalam bacaan Injil, lagi-lagi disampaikan kepada kita pengajaran-pengajaran Tuhan yang jauh melampaui rasio kita. Terjadi pertengkaran di antara orang-orang yang mengikuti Yesus hanya karena kata-kata Yesus yang mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Lalu terjadilah pertengkaran di antara orang-orang yang mengikuti Yesus. Ada yang mengatakan, bagaimana mungkin Yesus berkata demikian? Orang yang mengatakan seperti itu, orang yang memahami secara harafiah. Dan lagi-lagi, ketika orang itu atau kelompok itu memahami secara harafiah, ya memang tidak mungkin. Memang manusia ini kanibal kali. Tidak, bukan? Tetapi apakah artinya memang seperti itu? Secara harafiah kita harus pahami. Tentu tidak. Kita harus mengerti secara lain. Ketika Yesus mengatakan, tubuhku, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dirinya sendiri, pribadi Yesus, ajaran Yesus seluruhnya, perbuatan-perbuatannya yang diimani, itulah yang menjadi makanan. Itulah yang dimengerti dengan roti, dengan daging, dan dengan darah. Ketika orang menerima Yesus, mengimani Yesus, dan karena dia mengimani Yesus, dia menghayati, dia menghidupi apa yang diwartakan dan diajarkan Yesus. Dalam perbuatannya, orang sesungguhnya sedang menikmati kehidupan Yesus, daging dan darahnya, sabdanya. Dan itulah yang membuat orang memiliki hidup yang abadi. Saudari dan saudara terkasih, banyak kali juga pengajaran Tuhan dalam kehidupan gereja tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, terlalu luas dan terlalu dalam untuk bisa dipahami secara akal kita yang kecil. Lagi-lagi pengajarannya sangat luas, sangat dalam. Otak kita terlalu kecil untuk bisa memahami. Rasional. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Kita diminta untuk percaya kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Karena itu akan membawa kita kepada kehidupan, kebahagiaan, kegembiraan dan sukacita, kedamaian, hidup bersama dengan Tuhan sendiri. Saudari dan saudara terkasih, andai kata kita menjumpai hal-hal yang mungkin terlampau luas untuk dipahami oleh otak dan pikiran kita, mari kita datang kepada Tuhan atau datang kepada orang-orang, mohon penjelasan, memberikan pemahaman supaya kita tidak salah mengerti.
supaya kita tidak salah paham. Dan jangan sampai karena salah paham lalu kemudian kita meninggalkan Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya dan ajaran-ajarannya. Tuhan